Salam dan bahagia. Saya Reni Siswanti, guru SD Saverius Muara Bungo, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Bungo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan dari koneksi antar materi ini adalah yang pertama, membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah hal yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Sebagai seorang pendidik, kadang kita berhadapan dengan situasi dilema pembelajaran antara mengedepankan materi atau nilai mata pelajaran atau mendahulukan pendidikan karakter. Sebagai pendidik, saya berkeyakinan bahwa pengetahuan atau knowledge saja tidak cukup. Murid juga harus dibekali dengan pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai dan prinsip yang saya pegang dalam suatu pengambilan keputusan adalah bertanggung jawab dan berpihak pada murid. Jika nilai tersebut kita terapkan secara konsisten, maka diharapkan dapat mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pendidik, maka saya harus dapat menuntun murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan murid dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Pembelajaran pada modul ini memberikan pengetahuan mengenai pengambilan sebuah keputusan berupa dilema etika atau bujukan moral dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dilema etika yang terjadi dalam kutipan di atas dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada kasus dilema etika, maka dalam pengambilan keputusan harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan, yaitu yang pertama Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan teladan. Sebagai seorang guru adalah memimpin pembelajaran, memberikan contoh kebajikan atau patut ditiru oleh orang lain. Sedangkan Ingmadyo Mangunkarso artinya adalah di tengah memberikan kekuatan. Maka guru harus mampu memberdayakan, menyemangati, memiliki kemampuan, tenaga, akal, cara, dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki diri. Sedangkan Tutwuri Handayani bermakna di belakang memberikan dorongan dan arahan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka harus mampu mempengaruhi
memelihara, memprovokasi kebajikan agar orang lain bertumbuh dan maju. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Salah satu nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan yaitu tanggung jawab. Melalui sikap tanggung jawab dalam diri seseorang, maka keputusan yang diambil akan mencerminkan bagaimana prinsip pengambilan keputusan kita, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Kaitan materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Salah satu tujuan coaching adalah menggali potensi yang dimiliki guru. Proses coaching akan mengarahkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan lebih efektif, karena pengambilan keputusan berasal dari potensi yang dimiliki seseorang. Pengambilan keputusan yang dilakukan melalui coaching dapat dipertanggungjawabkan dan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik dan jujur, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid dalam pengambilan keputusan, maka kemampuan guru untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku juga akan mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik adalah kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan menghargai hidup. Ketika pendidik berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka pengambilan keputusan akan dilakukan secara bertanggung jawab dan berpihak pada murid, sehingga terwujud sekolah yang nyaman dan beriklim positif. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pola pikir apresiatif dalam pengambilan keputusan, maka seorang pendidik diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembang murid sesuai kodratnya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Salah satu tantangan dalam pengambilan keputusan adalah saat ketika adanya perbedaan pendapat dalam tiap individu atau kelompok. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi oleh seluruh ekosistem sekolah dalam mencapai tujuan bersama. Perubahan paradigma yang ada di lingkungan sekolah, yaitu 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek dan lawan jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang diambil oleh pendidik akan sangat berpengaruh dalam pengajaran yang memerdekakan murid. Pengambilan keputusan yang tepat untuk murid dapat diawali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid.
Apabila guru sudah dapat mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai melalui pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran pasti akan mengambil keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana adalah yang mengandung nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dengan mengambil keputusan yang bijaksana dalam proses pembelajaran, maka seorang murid akan mampu berkembang dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat yang dimilikinya, sehingga ia dapat menjadi manusia yang sukses di masa depannya sesuai dengan impian masing-masing. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat diambil dari modul ini adalah dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan 3 unsur, yaitu nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin hendaknya berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya berlandaskan pada nilai dan peran guru penggerak, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional, dan memiliki kemampuan coaching dalam melakukan langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang pertama adalah penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan untuk menentukan apakah suatu masalah adalah dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, salah lawan benar. Yang di luar dugaan bagi saya adalah ketika suatu kasus merupakan pelanggaran hukum, maka langkah pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan karena sudah terlewati uji legal atau hukum yang dinyatakan bahwa kasus tersebut adalah benar lawan salah atau berupa bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Saya pernah mengalami dilema etika, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pada saat itu, saya hanya mengandalkan untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak manapun. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dilema etika perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini untuk Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, sebagai seorang pendidik, saya tidak akan mengambil keputusan atas anggapan bahwa guru dapat mengontrol siswa secara penuh. Keputusan yang diambil harus berdasarkan nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil juga perlu melalui 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Materi dalam modul ini sangat penting karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang kita ambil harus berdasarkan pertimbangan yang bijaksana sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mari kita dukung transformasi pendidikan di Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.